Pemirsa, di Hari Lingkungan Hidup Sedunia, aktivis maksud kami lingkungan melaporkan pencemaran habitat gajah Sumatera ke Polda Riau. Pembuangan limbah B3 ilegal disinyalir menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem tua langka. Aktivis Yayasan Anak Rimba Indonesia mendatangi Polda Riau di Jalan Patimura, Kota Pekanbaru. Kelompok pecinta alam ini melaporkan pencemaran di sekitar Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim II di Kabupaten Siak. Pegiat lingkungan meminta Polda Riau menyelidiki kerusakan hutan dan aliran sungai di habitat gajah Sumatera tersebut. Menurut Ketua Anak Rimba Indonesia, Mateus, telah terjadi pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 di kawasan seluas 300 hektar. Pencemaran ini dikhawatirkan mengancam kehidupan satwa gajah, tanaman langka, dan masyarakat di sekitarnya karena air sungai Takuana terkontaminasi zat berbahaya. Oleh sebab itu, aktivis lingkungan mendesak Polda Riau memeriksa oknum yang mencemari hutan konservasi dan memberikan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Pemirsa, seperti apa kerusakan lingkungan yang mengancam habitat gajah Sumatera? Kita langsung ngobrol dengan Kepala Suku Yayasan Anak Rimba Indonesia atau ARIMBI, Mateus Simamora. Selamat pagi, Bang Mateus. Selamat pagi, jadi. Ya, Bang Mateus, dari temuan Anda, pencemaran limbah yang terjadi di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim II ini sebetulnya limbah apa, Bang? Dan sudah berapa lama ini terjadi di Taman Hutan Raya? Baik. Untuk sementara kita duga karena ini limbah minyak, kita duga ini hasil eksplorasi PT Chevron Pacific Indonesia. Tebaran limbah tersebut sudah mencapai kawasan konservasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Qasim Minas dan kawasan Suaka Marga Satwa Balai Raja, di mana di tempat itu memang sebagai habitat gajah Sumatera. Itu Mbak Gadi. Kalau kita bicara luasan, ada berapa titik atau berapa luas yang terdampak oleh pencemaran ini? Khusus di Pulau Kerokan sendiri itu ada sekitar 900-an titik, tapi karena ini belum pernah dilakukan audit lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, maka belum ada data yang pasti. Untuk sementara informasi yang berhasil kita dapatkan dari masyarakat itu ada 900-an titik, begitu Mbak Gadi. Nah, untuk kawasan Taman Hutan Raya di mana itu ada pusat pelatihan gajah, itu di sepanjang Sungai Takuana, tempat gajah itu mandi dan minum, begitu Mbak Gadi. Berarti posisinya yang paling banyak adalah di sekitaran sungai ya, Bang. Lalu apakah sudah ada tindakan dari Dinas Lingkungan Hidup setempat begitu untuk menangani kasus pencemaran ini, Bang? Nah, begitulah yang kita herankan sekarang ini. Situasi ini kan tidak terjadi baru-baru ini. Ini sudah berlangsung cukup lama karena dari riset atau observasi yang kita lakukan di sepanjang Sungai Takuana itu ada lapisan-lapisan minyak bumi, kerak minyak bumi begitu. Nah, sampai saat ini belum ada upaya penegakan hukum juga tidak ada. Makanya kita menganggap pemerintah tidak peduli dengan persoalan ini. Lalu Anak Rimba Indonesia mengambil inisiatif untuk menggantikan fungsi pemerintah itu, begitu Mbak Gadi. Menggantikan fungsi pemerintah, apa yang dilakukan untuk menanggulangi kasus pencemaran ini oleh tim ARIMBI? Kita sudah melaporkan persoalan ini secara pidana karena ini terkait Undang-Undang Lingkungan Nomor 32 Tahun 2009. Sebenarnya sebelum inisiatif kita, pemerintah berkewajiban dan itu diatur di dalam undang-undang itu, begitu Mbak Gadi.
Baik, seharusnya langsung ada penanganan dari pemerintah sendiri untuk menangani kasus pencemaran yang terjadi di Siak ya Bang. Lalu kalau kita lihat di lapangan Bang, dari pantauan Anda bagaimana dengan populasi gajah di sana? Apakah sudah ada laporan terkait dampak secara langsung dari pencemaran ini terhadap populasi gajah yang berkeliaran di sana? Dari informasi yang kita terima di pusat pelatihan gajah minat itu tahun 2000, tepatnya bulan April mungkin, kalau tidak salah, itu ada 1 ekor gajah yang mati. Nah, memang belum ada penelitian khusus kenapa mati, tapi diduga ini karena ada semacam permasalahan pencernaan. Nah, kalau bicara soal pencernaan berarti soal makanan, kan begitu. Nah, kita juga air yang terkontaminasi di kawasan itu yang dikonsumsi gajah tersebut, begitu Mbak Gadis. Oke, mungkin berarti dampaknya secara langsung adalah terhadap makanan yang dikonsumsi oleh para gajah. Kalau dari tim Arimbi sendiri, apakah ada penelitian terkait dengan jumlah populasi gajah di Taman Hutan Raya Siak ini, Bang? Sementara ini kita mendapat informasi di situ ada 17 ekor gajah. Kemudian di pelatihan gajah Subanga itu ada sekitar 4 ekor. Nah, semuanya itu lokasinya sudah terkontaminasi minyak ini, Mbak Gadi. Iya. Bang, kalau kita sebut dari data yang disebutkan oleh mungkin Badan Konservasi Dunia ini juga menyebut 69% dari habitat gajah Sumatera ini hilang dalam 25 tahun. Sebetulnya apa sih Bang yang bisa kita lakukan untuk melindungi para gajah dan memperkecil angka kasus atau angka penurunan populasi gajah yang terjadi selama ini? Ya, memang persoalan pertama soal gajah ini kan wilayah jelajah yang sudah berkurang akibat illegal logging, perambahan hutan, dan izin-izin HGU yang dikeluarkan secara jor-joran oleh pemerintah, sehingga jelajahnya itu mengecil begitu. Nah, di samping persoalan yang sedang kita laporkan ini, bahwa habitatnya itu memang sudah tercemar begitu. Nah, untuk ke depan kita minta pemerintah ini konsisten terhadap lingkungan ini begitu Mbak Gadi. Apapun misalnya kerjasamanya dengan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan devisa itu tetap memperhatikan persoalan lingkungan, jangan mengabaikan itu begitu. Untuk sementara ini kita menuntut agar dilakukannya pemulihan tanah terkontaminasi minyak di wilayah kawasan konservasi itu Mbak Gadi. Sejauh ini Arimbi sendiri ini berkolaborasi dengan siapa saja Bang yang untuk penindakan kerusakan lingkungan khususnya yang terjadi di Taman Hutan Raya Siak? Kita sudah berkoordinasi dengan Polda Riau karena pihak-pihak terkait lainnya memang susah untuk ditembus. Nah, untuk Chevron sendiri kita sudah layangkan somasi, tapi ya memang seperti itulah situasi kita saat ini. Susahnya ini kendalanya di mana Bang? Boleh dijabarkan lagi kesulitan dari Arimbi untuk menembus pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi ini? Garda terdepan itu, Pak Gadis, itu Kementerian Lingkungan Hidup dan SKK Migas yang terkait langsung dengan produksi minyak ini, Pak Gadis. Nah, mereka selama ini kan tidak memperhatikan persoalan lingkungan. Makanya hal ini terjadi bertahun-tahun begitu. Baik, terima kasih Bang Mateus sudah bergabung bersama kami dari Pekanbaru Riau. Semoga ada aksi nyata ya dari pemerintah dan juga kita semua untuk melindungi populasi dan juga habitat gajah. Terima kasih Bang Mateus. Ya, sama-sama Mbak Garis. Pemirsa, usai Headline News pukul 9, Selamat Pagi Indonesia akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.